Kenapa sih setiap kali gue punya keinginan lo selalu ngerarang? Kayak gue nggak boleh maju aja. Bukan ngelarang, bukan nggak boleh maju. Pernah nggak sih lo ngerasa malu cuma karena motor lu nggak sekeren punya orang? Di parkiran motor lu paling pojok, paling tua, paling sunyi, dan kadang lo ngerasa sendirian. Tapi di dalam kepala lo ada dua suara. Satu pengen naik kelas, satu ngajak bersyukur. Mari kita mulai ngobrol sama ego. Gue udah bosen sama motor gue. Masa dari dulu motornya itu aja? Mana modelnya udah ketinggalan zaman. Gue udah capek. Di parkiran naruh motor selalu paling pojok. Gue malu. Gue juga pengen gaya kayak orang-orang. Kayaknya minggu depan gue kredit deh. Kredit. Yang sekarang masih sehat kan? Masih jalan. Kenapa buru-buru? Pengen gaya tapi tiap bulan ngos-ngosan. Apa sih yang sebenarnya lo kejar? Fungsi atau gengsi? Yah, hidup cuma sekali bro. Masa gue harus minder terus? Motor baru itu kebanggaan, bukan cuma alat. Gue pengen gaya, pengen beda. Gak usah ribet mikirin cicilan, nanti juga lunas. Tapi gaya yang bikin utang, buat apa? Lo bisa hidup tenang tanpa beban. Santai aja, nikmati yang lo punya dulu. Lo tau kan, di parkiran kerja, rata-rata motornya keluaran terbaru semua. Paling cuma gue doang yang jadul. Apanya yang bisa dinikmati? Santai doang gak bakalan bisa bikin hidup maju. Kalau nggak coba, kapan majunya? Orang lain naik kelas, masa gue stuck terus? Naik kelas bukan cuma soal motor baru. Kadang kemajuan itu soal cara lo bersyukur. Bukan soal tampilan, tapi tentang isi kepala dan hati lo. Lo tahu kan rasanya gimana? Tiap kali ketemu teman lama, pasti ngeledek. Motor lu masih yang itu aja bro. Gak ganti-ganti. Gak bosen apa? Terus gua hanya bisa senyum getir. Dan itu sering bro terjadi seperti itu. Gue tuh udah berapa kali pindah kerja dan motornya masih tetap yang ini. Mau sampai kapan? Kalau masalah cicilan, toh mereka juga bisa, mereka juga mampu. Lagian, motor sekarang tuh udah banyak fitur canggihnya. Gue pengen yang paling update, pengen keren pokoknya. Ngapain dengerin omongan orang? Emang mereka mau bantuin lo bayar cicilan nanti? Lo tuh udah berkeluarga, banyak tanggungan, banyak kebutuhan yang lebih mendesak. Hidup sehari-hari aja lo ngos-ngosan, tapi masih sok pengen gaya. Jangan sampai gengsi bikin hati lo resah. Apa artinya motor keren kalau pikiran berat? Gue pengen bahagiain keluarga gue. Keluarga lu udah cukup bahagia sekarang. Ingat gak anak lo pernah bilang, motor aja jelek, tapi aku seneng naiknya. Kadang kita lupa, kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang kita bawa. Coba deh pikir ulang. Hidup lo tuh, lo yang ngejalanin. Gak usah mikirin omongan orang. Mereka cuma numpang lihat.
Bisa aja mereka tampak keren di depan, tapi sebenarnya mereka lagi pusing tiap bulan. Kalau lo terus nurutin keinginan, lo gak bakal pernah puas. Motor tuh tiap saat ngeluarin model terbaru. Setahun 2 tahun juga udah ketinggalan model. Dan yang lo punya sekarang masih setia nganterin lu dan keluarga kemanapun lu mau. Itu sudah cukup, lebih dari segalanya. Kenapa sih setiap kali gue punya keinginan lo selalu ngerarang? Kayak gue gak boleh maju aja. Bukan ngelarang, bukan gak boleh maju. Gue cuma mau ngajak lo mikir. Setiap kali lo pengen sesuatu yang sebenarnya gak penting-penting amat, ini buat kebaikan lo juga. Terus gue gak boleh punya motor baru? Boleh, asal lo udah yakin kebutuhan dasar lo udah aman. Jajan anak lo cukup, dapur gak kosong, pikiran gak berat. Kalau semua itu udah beres, motor, mobil, jalanin aja. Gue gak bakal larang. Kenapa sih gue selalu kalah sama argumen lo? Ya karena keinginan lu gak diimbangi dengan kenyataan. Itu hanya ego lu sesaat. Dan argumen lu lemah, bro. Sudahlah. Kadang keinginan itu bukan musuh. Tapi kalau nggak dikendalikan, bisa ngerusak kedamaian. Bukan soal boleh atau enggak, tapi lo siap nggak dengan konsekuensinya? Tujuan hidup itu bukan sekadar naik kelas, tapi bisa sampai garis akhir dengan kepala tegak dan hati ringan. Ada yang pernah ngerasain nggak kondisi seperti ini? Dimana ketika ego maksa, tapi nurani belum siap. Dan sampai jumpa di episode berikutnya ya. Kita akan ngebahas tentang apa saja yang berhubungan antara ego dan nurani. Oke?